Tema ibadah kita hari ini, walaupun dalam suasana perayaan 76 tahun Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Indonesia Timur, adalah Allah yang memperhatikan dan mendengarkan. Tema khusus yang ada dalam jemaat-jemaat GPIB. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari tema pagi ini, ada dua kata penting. Ya, ada dua kata penting. Yang pertama, memperhatikan. Itu berarti mempunyai mata untuk melihat. Lalu kata yang kedua adalah mendengarkan. Itu berarti punya telinga untuk mendengar. Nah, siapa yang dikatakan Ibu Bapak, Saudara-saudara, sebagai yang punya mata dan punya telinga? Dialah Allah. Ya, dalam pembacaan Alkitab kita, Ibu Bapak, Allah itu digambarkan seperti manusia. Dalam istilah teologi itu disebut antropomorfisme. Jadi Allah itu digambarkan punya tangan, Allah itu digambarkan punya kaki, Allah itu digambarkan punya mata dan punya telinga. Maknanya apa, Ibu Bapak, Saudara-saudara? Maknanya bahwa mata Allah melihat setiap tindakan manusia, sekalipun mungkin kita merasa tidak ada seorang pun yang melihat kita. Maknanya juga telinga Allah mendengar rintihan manusia, sekalipun mungkin pelan, dan seolah-olah tidak ada orang yang mendengar rintihan dari seseorang itu. Nah, masalahnya Ibu Bapak, Saudara-saudara, manusia itu seringkali merasa ia dapat menyembunyikan sesuatu dan tidak ada yang melihat. Sehingga sesuatu itu yang keliru, yang salah, yang jahat, itu terus kita lakukan. Padahal bacaan kita mau mengatakan Allah melihat setiap tindakan kita sekalipun kita merasa tidak ada seorang pun yang melihat kita. Masalahnya juga manusia sering merasa tidak ada seorang pun yang mau mendengarnya. Sehingga ia merasa menjadi manusia yang paling gagal sedunia ini. Ada yang begitu, Ibu Bapak? Dua-duanya ada yang seperti itu? Kita merasa melakukan sesuatu dan kita bisa menyembunyikan sesuatu dari hadapan manusia? Atau kita merasa paling gagal sedunia ini? Nah, mari kita renungkan itu, Ibu Bapak. Nah, bacaan kita 3 ayat pagi ini, mari kita perhatikan. Ayat yang ke-6 itu berkata apa? Akulah Allah Bapa leluhurmu. Ya, atau dalam TB2, akulah Allah ayahmu. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi di sini Ibu Bapak, Allah itu dikenal sebagai Allah keluarga. Ya, Allah itu dikenal sebagai Allah keluarga. Yaitu keluarga-keluarga yang sudah terlebih dahulu. Nenek moyang kita. Yang sudah terlebih dahulu percaya kepada Allah. Yang hari ini kita kenal Allah itu di dalam Yesus Kristus. Jadi ada banyak Allah, Ibu Bapak. Tapi yang kita imani itu adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah dikatakan ia telah bersama keluarga-keluarga itu. Makanya ada judul buku, karena saya seorang dosen, ada judul buku
tentang penginjilan di tanah Batak dulu. Dulu rasul orang Batak namanya Nomensen. Jadi ditulislah dalam buku itu, telah ku dengar dari bapakku katanya. Apa yang telah ku dengar dari bapakku? Iman. Iman yang sudah kita dengar. Dan iman itulah yang kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi, sehingga generasi yang muda itu kemudian mengenal Allah di dalam Yesus Kristus itu, yang telah menyelamatkan keluarga itu, dan kemudian keluarga itu ingin agar seluruh keluarganya itu diselamatkan. Jadi makna penyebutan Allah keluarga ini hendak menegaskan ibu bapak bahwa tidak ada penolong yang lain. Ya. Keluarga Simon, keluarga Tetelepta, keluarga siapa lagi kita? Kita sebut saja nama-nama kita ya. Kita mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang dekat. Karena Ia Allah keluarga. Ia menjadi penolong yang tidak jauh. Jadi nggak usah teriak-teriak panggil Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kita. Ya, karena Ia Allah keluarga. Ya. Dia mau bersama dengan setiap keluarga. Ia mau dekat. Dan itulah yang dihayati oleh Israel. Ketika setiap mereka, anak-anak mereka menyebut bahwa kita percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu berarti sekarang keluargaku dengan nama A, nama B, nama C itu adalah keluarga yang percaya kepada Allah. Nah, sekarang ibu bapak bisa enggak kita menyebut gereja itu keluarga? Seperti keluarga. Bisa ibu bapak. Yohanes Calvin, ini tinggal beberapa hari kita akan merayakan reformasi, 31 Oktober, ya. Ulang tahun GPIB juga. Nah, Yohanes Calvin itu ibu bapak, itu memperkenalkan gereja itu adalah sebuah keluarga. Atau dalam bahasa Latin itu disebut familia ecclesia. Ya, familia ecclesia. Atau teman-teman Katolik itu suka dengan ecclesia domestica. Sama-sama bahasa Latin, tapi artinya ya keluarga itu gereja. Gereja kecil. Tempat setiap orang itu mengenal tentang Allah yang benar, Allah yang hidup, yang hadir melalui Yesus Kristus. Ia bukan jauh di sana, tapi Ia dekat dalam keseharian hidup kita. Dan ketika keluarga itu disebut, atau gereja itu disebut keluarga, maka kita ingat Bapak Ibu, dalam keluarga itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita bisa saling dukung-mendukung, betul ya? Kadang-kadang kita bisa saling tolong-menolong, ya. Tapi tak jarang dalam keluarga itu apa ya? Terjadi apa? Saling marah, saling bombek, ya, nggak mau omongan, ya. Saling menghindar alias buang muka. Tapi kemudian orang juga diingatkan, oh kami kan keluarga. Untuk sementara lah begitu. Tapi kemudian baikan kembali. Rujuk kembali. Mengapa? Karena bukan aku, bukan kamu yang berkuasa dalam keluarga. Tetapi siapa? Allah. Allah harus tetap menjadi Allah keluarga. Jadi sekalipun kita itu marah sama anggota keluarga, baikan lagi. Ya, silaturahmi lagi. Ya. Jadi ini penghayatan yang harus kita yakinkan dalam diri kita, Ibu Bapak. Ketika bersama dengan ayat 6 kita mengucapkan pagi ini, akulah Allah Bapa leluhurmu. Atau di terjemahan baru 2, akulah Allah ayahmu. Maka itu menjadi sebuah panggilan pada kita. Bahwa hidup di dalam keluarga itu
Yang dimuliakan itu bukan diri kita. Dalam gereja itu siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus, nggak ada yang lain Ibu Bapak. Semua kita itu adalah hambanya Yesus Kristus. Ya, sehingga kita itu semua di dalam gereja yang namanya keluarga, ya, kita merendahkan serendah-rendahnya semuanya. Siapalah aku? Karena yang berkuasa cuma satu, Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau gereja itu digambarkan seperti itu, maka ayat ini juga memberi peringatan kepada kita. Sekalipun marah karena kita keluarga, tapi Paulus bilang apa? Janganlah kamu saling menggigit dan saling menelan, binasa sama-sama. Di dalam gereja itu menang pun ya binasa, kalah pun binasa. Karena motivasi kita dipertanyakan ulang. Kalau Allah yang berkuasa di dalam yang namanya keluarga, termasuk gereja adalah keluarga, familia ecclesia itu kata si Yohanes Calvin, maka biarlah Allah yang bertahta dalam setiap hati kita semua, termasuk hati saya. Ya. Sehingga hanya Yesus yang bertahta dalam hidup keluarga kita. Nah, kemudian ayat yang ketujuh Ibu Bapak. Dikatakan di sana, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku. Di ayat 7 inilah tema jemaat-jemaat GPIB hari ini semua sama. Mulai dari Sabang, Patmosana, sampai ke Raha, Nusa Kambangan, sampai ke Sion Nunukan. Semua sama, kita ngomong yang sama, tema yang sama. Allah mendengar, Allah mengetahui. Itu berarti Allah memakai matanya, telinganya. Jadi Allah seperti kita digambarkan. Allah punya mata, Allah punya telinga. Ia mau mengamati, ia mau menyelami, ia mau memeriksa apa yang sedang terjadi sebetulnya dalam hidup umatnya, dalam hidup keluarga-keluarga yang ngaku percaya sama Tuhan. Apalagi kalau lagi bombek-bombek gitu toh, lagi marah-marahan. Tuhan mau cepat selesai itu. Supaya apa? Supaya berkat Allah tidak terhalang sama kita. Itu saja. Coba omongkan dalam hati kita. Setiap kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, jangan-jangan itu adalah kesempatan berkat itu tidak datang kepada kita. Nah, ayat 7 ini Ibu Bapak, konteksnya pada waktu itu adalah Israel adalah korban. Israel ditindas, dianiaya oleh Mesir. Dan Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang selalu berpihak pada korban. Kadang kita perlu sadar Ibu Bapak, ya, boleh nggak kita orang Kristen jadi orang yang netral? Nggak boleh, ya. Jadi orang Kristen itu tidak boleh netral, karena netral itu bisa tidak jelas pendiriannya. Tidak boleh abu-abu. Kita harus punya kepentingan, ya, berada di sisi Tuhan Yesus berada. Jadi orang Kristen itu kalau ditanya, kita di mana? Berpihak pada siapa? Pokoknya berpihak sama Tuhan Yesus. Ya. Ya, pihak kita itu adalah di mana Yesus berada. Ya. Jadi bebas kepentingan itu tidak boleh juga. Kepentingan kita adalah kepentingan kerajaan Allah. Apa itu isi kerajaan Allah? Perdamaian, damai sejahtera. Ya, itulah panggilan kita semua. Itu juga sekaligus isi hati Allah. Kerinduan Allah. Dan begitulah yang diperlihatkan pada ayat yang ke-7 ini. Allah itu berpihak pada korban. Dan itu sama dengan berada di mana Allah berada. Jadi kita itu posisinya jelas.
berada di mana Tuhan Yesus berada. Itulah tempat kita, itulah posisi kita. Nah, karena itu penting Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita selalu memeriksa hati kita masing-masing. Mengapa? Karena mata Allah dan telinga Allah itu memeriksa hati. Dan hati yang baik itu selalu menentukan motivasi apa yang kita hidupi dalam membangun hidup keluarga kita, dalam membangun hidup persekutuan kita yang namanya gereja. Ya toh? Semua kita kan punya ikhtiar yang sama, hati. Ya. Siapa yang bisa menguji hati kita? Cuma Tuhan. Tuhan yang bisa menguji hati kita. Maka rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Yang selalu ingin memanggil kita, menggunakan matanya, menggunakan telinganya, mendengar, memeriksa. Apakah kita adalah orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, aku turun. Ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Dalam ayat ini jelas Ibu Bapak, Allah tidak memakai perantara. Allah tidak memakai asisten. Allah tidak memakai wakilnya. Allah tidak memakai orang lain. Tapi Allah turun langsung. Karena dia sudah melihat, dia sudah mendengar betapa menderitanya umatnya. Artinya penderitaan umat Israel itu ditanggapi Allah dengan serius. Artinya juga tidak ada masalah yang tidak penting di mata Allah. Tidak ada masalah yang tidak penting di telinga Allah. Allah berjanji kepada setiap orang, aku akan mendengar apa yang kamu katakan, sekalipun orang lain mungkin mengacuhkan kamu. Allah juga akan melihat kita, sekalipun mungkin orang lain tidak mau melihat kita. Itulah keyakinan iman Israel. Dan pagi ini kita juga dipanggil seperti itu. Orang lain di sekitar kita gak peduli dengan kita, Allah mau peduli. Tidak ada masalah yang tidak penting, yang tidak mau didengar oleh Tuhan. Allah mau mendengar kita. Nah, karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara, Allah juga dikatakan di sini tidak hanya berjanji. Kadang-kadang kan kita selalu begitu Bapak Ibu. Kita selalu selesai itu lewat janji. Coba perhatikan ayat 8. Aku akan memberi kepada Israel tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Apa maknanya ini buat kita? Maknanya sama Ibu Bapak. Ya. Bahwa ketika kita menjalani hidup ini, beriman itu tidak cukup hanya janji. Kadang-kadang kita orang Kristen itu hanya selesai pada retorika. Orang Kristen itu pada selesai dengan apa? Yesus mengatakan apa? Mengasihi. Kita hidup dalam cinta, kasih. Tapi kadang-kadang kita selesai hanya di mulut kita. Dan kita tidak pernah mewujudkan love in action. Bahwa cinta itu, kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan. Allah sudah berjanji, Israel, kamu aku bawa pulang dari Mesir menuju Kanaan. Tapi Allah juga tidak pernah membiarkan Israel terlantar. Ia menyediakan tempat untuk Israel
berpulih, membangun peradabannya. Sama dengan kita ibu bapak. Setelah badai berlalu, mari kita bangun hidup keluarga kita, persekutuan kita. Karena Allah mau mendatangkan berkat-Nya bagi kita yang selalu rindu hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Itu panggilan kita, itu keyakinan dasar kita. Dan itulah yang juga kita bayangkan. Bahwa gereja itu keluarga, maka semua kita dipanggil juga untuk mewujudkan bagaimana Allah yang mengasihi itu adalah kasih yang nyata, kasih yang konkret, bukan hanya omon-omon. Jadi Yesus mengajar kepada kita kasih. Bahkan kasih Yesus itu without a why, love without a why. Cinta tanpa alasan mengapa Allah mencintai kita. Karena banyak amalkah kita? Banyak sedekah kita? Palingkah moral kita? Enggak. Untungnya kita itu diselamatkan bukan karena amal sedekah kita Bapak Ibu ya. Kan dalam iman kita, apalagi reformasi nanti bulan Oktober kita mau hayati. Kita itu diselamatkan karena anugerah, bukan semata-mata karena perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi keselamatan itu mendahului perbuatan baik kita. Ini ya. Jadi kita itu diselamatkan mendahului perbuatan baik kita. Itu yang dikatakan Martin Luther dan Johannes Calvin. Jadi kita melakukan kebaikan bukan supaya kita diselamatkan. Kan terbalik, bukan seperti itu Bapak Ibu. Karena kita sudah diselamatkan maka kita berbuat baik. Mengasihi saudara yang lain. Kasihnya seperti kasih Allah yang tanpa syarat. Allah tidak pernah mengasihi kita bersyarat. Mengapa kita mengasihi orang lain bersyarat? Itu pertanyaannya. Kan seringkali begitu. Allah mengasihi kita tanpa syarat, tapi ngapa? Terhadap orang lain sesama kita, kita selalu mengajukan syaratnya harus begini, syaratnya harus begini, harus begini. Tidak Bapak Ibu. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Itu panggilan setiap kita untuk mengasihi juga sesama kita without a why. Jadi alasan satu-satunya mengasihi sesama kita apa? Ya karena cinta itu sendiri, karena kasih itu sendiri. Mengapa Allah mengasihi kita? Mengapa Allah mendengar keluh kesah Israel? Mengapa Allah melihat penderitaan Israel? Tidak ada alasan yang lain selain karena Allah mencintai Israel, titik. Nah itu juga sama. Allah mau menjadi Allah keluarga kita. Allah mau masuk dalam hidup rumah tangga Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Allah juga mau bertahta berkuasa dalam gereja kita ini. Yang kadang-kadang kita harus jujur akui persekutuan kita selalu tidak baik-baik saja. Ya, bayangkan seperti keluarga lah kita itu. Tapi Allah juga mau bahwa kita itu menjadi orang yang kembali ingat, kembali sadar bahwa panggilan kita adalah panggilan yang menghidupkan. Allah berkuasa dalam hidup keluarga dan gereja kita. Bukan aku, bukan kamu, dan bukan kita. Tapi Allah harus menjadi semua di dalam semua. Artinya Allah harus menjadi yang utama di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan pagi ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, tema ibadah kita memperhatikan dan mendengar. Itu pertama-tama berbicara tentang Allah sebagai yang berkarya, yang menyatakan pertolongannya. Memperhatikan berarti Allah punya mata untuk melihat kondisi umatnya. Matanya sekarang tertuju pada kita semua. Mata Allah sekarang terarah pada kita semua. Ia ingin memberi damai, sejahtera,
kepada Bapa Ibu. Mata Allah melihat kita semua. Mendengarkan berarti Allah punya telinga untuk mendengarkan jeritan minta tolong dari siapa saja, termasuk Israel, termasuk kita di hari ini. Sekarang telinga Allah diarahkan kepada kita. Ia mau mendengar keluh kesah kita dalam membangun hidup keluarga, termasuk membangun hidup persekutuan gereja kita yang tadi saya katakan. Kadang-kadang tidak baik-baik saja. Semakin kita mengaku tidak baik-baik saja, makin besar karunia Allah dinyatakan kepada kita. Ya, jadi kita sebetulnya harus mengaku. Kadang-kadang kita mengelola keluarga kita itu tidak baik-baik saja. Tapi semakin kita mengaku tidak baik-baik saja, anugerah Allah itu semakin nyata dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Ibu Bapa, yang terakhir kita belajar dari bacaan kita. Dalam ayat yang ke-6 kita belajar bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah nenek moyang, Allah keluarga. Berarti Allah adalah Allah yang mau masuk dalam setiap pergumulan keluarga-keluarga kita. Gereja kita juga disebut sebagai keluarga. Karena itu rasanya wajar dan normal bahwa ada kalanya kita itu yang tadi hidup dengan kasih yang suam-suam. Tapi mari kita belajar kembali memeriksa diri kita masing-masing. Gak usah kita telunjuk orang lain. Ya, balik ke kita sendiri. Nih. Bicara pada diri kita di hadapan Tuhan. Apa mau Tuhan dalam hidup gereja kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup diri kita masing-masing. Damai sejahtera Allah yang membuat Israel terus ada sampai sekarang, itu juga yang akan dikaruniakan kepada pribadi, keluarga, dan gereja kita. Ketika kita selalu meminta, Tuhan dengar, sendengkan telingamu Tuhan. Lihat matamu ke kami Tuhan. Kami yang selalu berpengharapan kepadamu. Jangan lalu dari kami Tuhan. Jangan tinggalkan keluarga kami dan persekutuan kami. Itu rindu dendam kita sama Tuhan setiap kita ngomong sama Tuhan. Nah, yang terakhir, kita mau menjadikan Allah itu sebagai semua di dalam semua. Allah menjadi semua di dalam semua. Artinya apa? Artinya dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, termasuk dalam hidup gereja sebagai keluarga. Familia eklesia, eklesia domestika, itu kita semua. Ia yang harusnya dimuliakan, bukan si A, ya, bukan si B, bukan si C, tapi hanya Allah yang dimuliakan dalam hidup pribadi, keluarga, dan gereja kita. Tuhan memberkati sabdanya di antara kita. Amin.